Halaman 37, kembali kepada bab halaman 37. Assalamualaikum ya sayyidi rasul ya adrikni ya rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salasahan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wa minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid ibnu Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruhi kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsad ini Abdullah Kalampayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani summa ila ruhi Ustadina Ahmad Fahmi Jamzam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa sulihim wa furuhim bi anna Allah tagashahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi bisirril fatihah ila hadin nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani fi riyadatin nafs wa mujahadatiha. Bab yang kedua pada menyatakan kaifiat atau cara mensucikan akan nafsu dan melawani akan dia nafsu. Bab yang kedua pada menyatakan cara atau kaifiat mensucikan akan nafsul ammarah, yakni mensucikan akan hati daripada segala sifat kejahatan dan daripada segala perangai yang tercela, dan memerangi akan nafsul amarah dan melawani akan dia nafsu amarah supaya hilang segala maksiat yang batin itu daripada hati dan supaya berperangai ia dengan perangai yang baik. Kata Al-Imamul Ghazali rahmatullah, fa'lam anna li nafsi raja'ila la budda min tanqiyatiha wa tasfiyatiha anha. Fabijalika tasilu ila sa'adatil abadi wa jiwarillahi ta'ala wa qad arabta lima sabaka zikruha. Artinya, maka ketahui olehmu, hai orang yang berkehendak kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat, bahwasanya bagi nafsu yang amarah bisu itu beberapa sifat kejahatan yang tak dapat tiada daripada membersihkan akan dia daripada sifat kejahatan tersebut dan mensucikan akan dia daripadanya sifat kejahatan. Maka dengan demikian itu engkau sampai kepada kemenangan di dalam akhirat selama-lamanya dan dapat hampir kepada Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya telah engkau ketahui dengan barang yang dahulu sebutannya itu. Dan kata Syekh Waliur Rahman Sayyidul Syekh Muhammad As-Saman rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama An-Nafahatul Ilahiyah fi Sulukit Tariqah Al-Muhammadiyah, A'lam ayyuhal muridu al-muwaffiqu as-sa'idu annal qawma ajma'u ala annal mujahadata la budda minha fi suluki tariqil muqarrabin al-akhyar allaji nasayiatuhum hasanatun indal abrar mustadillina lidzalika bil kitabi was sunnah. Artinya, ketahui olehmu, hai segala murid orang yang menuju Allah, yang diberi taufik, yang berkehendak kepada kemenangan di dalam dunia dan di akhirat, bahwasanya kaum atau kelompok ahlu sufi muapakah sekalian mereka itu atas bahwasanya mujahadah,
yakni memerangi akan nafsul amarah bisu itu. Dan melawannya akan nafsu itu tak dapat tiada daripadanya di dalam menjalani akan jalan orang yang muqarrabin, yang akhyar. Artinya, bila kita ingin menuju Allah pasti mengikut contoh-contoh orang yang sudah dekat dengan Allah. Muqarrabin artinya orang sudah yang usul kepada Allah. Al-akhyar orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh mereka itulah yang diikuti. Yang adalah kejahatan mereka itu kebajikan pada orang yang abrar. Padahal mengambil dalil mereka itu akan yang demikian itu dengan kitab, yakni Al-Quran. Dan sunnah, yakni hadis Nabi SAW. Dan setengah daripadanya dalil itu firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Surah Al-Ankabut 69. Artinya, dan mereka yang memerangi dan melawani akan nafsunya di dalam menjalani akan jalan yang menyampaikan kepadaku, kata Allah SWT, niscaya aku tunjukkan akan mereka itu yang menjalani tadi akan jalan yang menyampaikan ma'rifah akan daku, kata Allah. Artinya ada perjuangan, ya, ada pengorbanan. Perjuangan ini yang kita tiru adalah mereka-mereka yang sudah wasil kepada Allah. Kadakawa kita berapa udah kawa lah, udah kawa. Nah. Jadi yang dituju terakhir adalah ma'rifahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujar Rasulullah, orang yang beribadat ma'rifah itu apa? Rak'atani min arifin billah abdalu min alfi rak'atin min jahilibih. 2 rakaat orang yang kenal Allah beribadah itu lebih abdal daripada 1000 rakaat orang yang kada paham dengan Allah. Rasulullah bersabda. Jadi tujuan kita itu mengenal Allah. Dan memang itu yang diajarkan oleh para nabi dan rasul yang terdahulu. 124.000 nabi, 313 rasul, 25 yang kita wajib secara detail, secara perinci mengimani adalah kalimatnya yang diajarkan mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Karena aja orang-orang tauhid, la tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak benar, tidak sah ibadahnya itu nang disembahnya kada pinandu. Nah, itu makna iyyaka na'budu. Hanya engkau ya Allah yang kami sembah. Kada ada yang lain. Wa iyyaka nasta'in. Kalau orang pikir menerjemahkan menyembah dulu hanya meminta. Bagawi dulu hanya minta upah kayak kalau nang iyyaka na'budu hanya meminta. Orang ma'rifah ada itu berbalik. Karena stain dalam hatinya dulu, aku kada kau menyembah kalau kada karena rahmat dan pertolongan Allah. Hanya kau mengangkat tangan. Kalau sudah karena stain, kita tuh kada ada lagi. Hilang. Itu dalam istilah ilmu panah lah. Nah itu yang kita tuju, ibadah kita nih. Supaya aja Rasulullah tadi apa? Rak'atani min arifi billah abdalu min min alpin min api rak'atan min jahilibih. Paling tidak kita latihannya setiap beraktivitas tuh rasa ada Allah Ta'ala menolongi. Rasa ada terus, jangan terpisah. Dan memang Allah ada misah kita. Beribadah kita, maksiat kita, Allah ada misah. Selama roh ada di kandung badan. Cuma kitanya nang ada ingat. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man jahada
fa innama yujahidu li nafsih. Surah Al-Ankabut ayat 6. Barang siapa memerangi akan nafsunya, maka sesungguhnya memerangi ia akan bagi dirinya. Karena musuh kita ini Rasulullah SAW, a'da aduika allati baina jambaika. Ya? Musuh kita yang terberat itu ada di antara dua lembung kita, ya nafsu. Yang sering kita jerumuskannya. Jadi kita kalau melihat ayat ini, kita dulu berjuanglah. Memperjuangkan nafsu kita ini agar tunduk diperintah oleh hati. Kalau sudah selesai kita mujahadah dengan seluruh anggota kita, baru kita memberikan kepada ahli keluarga. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Surah Al-Hajj 78. Dan perangi oleh kamu akan nafsu kamu itu di dalam menjalani akan jalan yang menyampaikan kepada ma'rifatullah ta'ala. Dengan sebenar-benar perang sabilillah. Bujur-bujur. Dan lagi firman Allah Ta'ala, faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Melebihkan Allah Ta'ala akan orang yang perang sabilillah dengan nafsunya atas orang yang duduk berbuat ibadat akan beberapa pahala yang amat besar. Orang duduk-duduk di rumah beribadat, tapi nafsunya masih aja lah melakukan. Dibanding dengan orang yang mujahadah melawan nafsunya. Ini Al-Quran surah An-Nisa ayat 95. Nah. Karena ibadah kita tadi yang masih ada nafsu, itu kada sampai ibadah kita. Kada kawasil ibadah kita kalau masih nafsu kita kuat. Kadang-kadang kita melaksanakan ibadah terburu-buru, tergesa-gesa karena nafsu yang mendorong. Dan lagi sabda Nabi SAW, raja'na minal jihadil asgari ilal jihadil akbar. Pakila ya Rasulullah, wa mal jahidu al akbar, qala al-jihadu bin nafs. Ini kisahnya Mbah Perang Badar kalau lah. Ceritanya nih. Jadi sahabat ini bingung. Maka bermatian di Perang Badar nih. Ya kan? Jar Nabi kita nih kembali kepada perang yang lebih besar. Jadi dikira sahabat perang di Badar yang banyak mati itu. Nah diantaranya. Itu yang sudah lebih besar. Ternyata bukan itu. Nah, memerangi hawa nafsu kita itu yang lebih besar. Kalau kita kalah awan nafsu, maka kita kada kau beribadat. Walaupun beribadat kita kada pernah khusyuk. Tapi kalau orang perang fisabilillah membela Allah, membela agama Allah, mereka mati syahid. Itu diantara tafsir apa? Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Nah, kalau kita kalah dengan nafsu, maka kita kada kawa mengingat Allah. Dari bentuk apapun ibadahnya kada kawa. Karena nafsu amarah itu memang selalu menjerumuskan pemiliknya untuk selalu melakukan maksiat. Bahkan bukan hanya maksiat secara zahir, tapi di dalam ibadah maksiatnya. Itu yang sulit kita di dalam ibadah. Ibadah sembahyang, mbah Allahu Akbar, bependir jua hati. Ingat itu, ingat ini. Nah.
Artinya kembali kami daripada perang sabilillah yang kecil, kata Rasulullah, yaitu perang sabil dengan orang kafir, kepada perang sabil yang besar. Maka sahabat bertanya, sembah sahabat, ya Rasulullah, apa perang sabil yang besar itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yaitu perang sabil di dalam nafsu kita. Dan kata Sayyidi Syekh Mustafa Al-Bakri rahimahullah, wala budda ayuha talibu minar riyadah walaysa hiya mujarrad taqlid ta'am wa syarab, bal hadhihi riyadah min jumlatil asbab allati tu'inul murtada ala riyadatil maqsudi wa hiya riyadatun nafs wa hiya takhalluqu bi akhlaqil hamidah wal islahu anil awsafil jamimah fa ija qalla min at-ta'am wasyarab wal manam sapa qalbuhu wa asyraka lubbuhu fa yashula alaihi takhalluqu bi akhlaqil mardiyah was sifatil saniyah min tahammul adza wa kaffil adza. Dan tak dapat tiada hai orang yang menuntut jalan yang menyampaikan kepada ma'rifatullah ta'ala daripada riyadhah. Yakni tak dapat tiada daripada mensucikan akan nafsu, yakni hati daripada segala sifat yang kejahatan. Dan daripada perangai yang kecelaan. Dan melawani akan nafsunya itu dan berperang ia dengan segala sifat yang kebajikan dan segala perangai yang kepujian. Berperangai ia dengan segala sifat yang kepujian dan segala perangai yang kepujian. Dan tiada memadai riyadhah itu dengan semata-mata mensedikitkan makan dan mensedikitkan minum. Kada cukup artinya? Tetapi riyadah yang mensedikitkan makan dan mensedikitkan minum itu, yaitu setengah daripada beberapa perhimpunan sebab yang menolakkan akan orang yang berkehendak mensucikan akan nafsunya atas memudahkan akan riyadhahnya yang dimaksudkan itu. Jadi ada bagiannya lah mengurangi makan dan minum, ya puasa. Yang dimaksudkan makan dan minum itu puasa. Puasa sunat. Yaitu riyadah yang mensucikan akan nafsunya supaya berperangai dengan segala perangai yang terpuji. Dan bersifat ia dengan segala sifat yang baik. Dan mensucikan akan nafsunya daripada segala sifat yang kecelaan. Dan daripada segala maksiat yang batin. Seperti yang tersebut dahulu itu. Maka apabila mengurangkan ia daripada makan dan daripada minum dan daripada tidur itu, niscaya mudah mensucikan akan hatinya daripada segala sifat kecelaan dan daripada maksiat yang batin itu. Dan jadi teranglah hatinya, maka mudah atasnya berperangai yang baik itu, yang diridai oleh Allah Ta'ala akan dia. Dan berperhiasan ia dengan segala sifat yang ketinggian dan dengan segala sifat yang kepujian, daripada menanggung akan kesakitan dan sabar dan hilm dan barang sebagainya. Nah, jadi memang ibadah puasa ini luar biasa. Puasa sunat lah. Itu di antara dari Imam Ghazali yang mampu melawan dorongan syaitan itu hanya ibadah puasa. As-saumu kahrun aduwillah, yang bisa melumpuhkan gangguan nafsu itu hanya ibadah puasa. Yakni supaya bersifat dengan sifat kepujian yang disebutkan 10 dahulu itu.
Adapun mensedikitkan akan makan dan minum itu yaitu sebab memudahkan akan yang demikian itu memiliki sifat yang kepujian. Wallahu alam. Faslun fi bayani fadilati husnil khuluq wa zammis diddihi. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan perangai yang baik dan menyatakan kecelaan lawannya nang jahat. Nah, yakni kecelaan perangai yang jahat. Firman Allah Ta'ala bagi nabinya dan kekasihnya padahal ia memuji atasnya dan menyatakan ia Allah akan nikmatnya padanya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam ayat 4. Ini Allah langsung memuji kekasihnya Nabi kita. Artinya bahwasanya engkau ya Muhammad setinggi-tinggi yang mempunyai perangai yang baik yang amat besar. Dan sabda Nabi SAW, inna husnal khuluqi la yujibul khati'ah kama tujibu syamsu al-jalida. Bahwasanya baik perangai itu menghancurkan akan kesalahan, yakni segala kejahatan. Seperti menghancurkannya matahari akan air yang beku. Jadi perilaku yang baik, perilaku yang mengikut dari sunnah, itu terhapus dosa-dosa kecil kita. Belum lagi wirid, belum lagi ibadah. Ini hanya perilaku, akhlak. Dan sabda Nabi SAW, askalu ma yudha'u fil mizan khulukun hasanun. Artinya yang terlebih berat sesuatu yang ditaruhkan di dalam neraca pada hari kiamat itu, yaitu perangai yang baik. Karena akhlak itu minallah, lah, anugerah Allah. Jadi kadang-kala mun kada melalui ilmu dan riyadhah. Karena beberapa banyak orang yang punya pengetahuan tapi kada berakhlak. Jadi paling berat timbangan akhlak kita kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Dua akhlak itu yang kita utamakan. Yang kita harus pahami bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada manusia, ya hablum minallah wa hablum minan nas. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna ahabbakum ilayya wa akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah uhasinukum akhlaqan. Artinya bahwa yang terlebih kasih daripada kamu kepadaku, ujar Rasulullah. Dan yang terlebih hampir kamu daripada aku, tempat kedudukan pada hari kiamat itu, yaitu seseorang yang terlebih baik perangai daripada kamu. Di hadis lain ada juga mengatakan siapa yang paling banyak bersalawat. Karena sumber akhlak yang baik itu dari Rasulullah. Jadi kalau kita diberi anugerah oleh Allah akhlak yang bagus, itu otomatis sudah. Karena masadir atau sumber akhlak yang bagus itu dari Rasulullah. Yang dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada Nabi kita. Makanya berat. Perilaku yang bagus itu berat. Nah. Seperti sabar, kada panyarikan, tahan, menahan, kada sarik. Itu akhlaknya Rasulullah. Syukur, sabar. Syukur dan sabar itu berganding. Sedikit syukur, sabar artinya kau menahan. Garing,
sabar, terima kasih Allah Ta'ala. Ya lah. Garing terima kasih. Artinya bersyukur. Karena sabar tadi menahan, lalu gembira aja. Ada yang kada sabar, gigi sakit bemamai. Kada sabar. Ngalih amalannya lah. Nang sabar ini mengalih. Kalau kita, tapi kalau sudah diberi anugerah Allah tuh kada masalah lagi, nyaman. Dan lagi sabda Nabi SAW, min sa'adatil mar'i husnul khuluq. Setengah daripada bahagia seseorang itu yaitu baik perangai. Wakila ya Rasulullah ma syu'mu qala su'ul khuluq. Ditanya kepada Rasulullah, apa garang nang sial tuh? Syu'mu itu sial lah. Artinya dan dikata oleh seorang, ya Rasulullah apa celaka itu? Sial artinya lah. Maka sabdana yaitu jahat perangai. Jahat hati kita, nang jahat perilaku kita. Wan manusia tuh seozan tarus. Ngalih benar kita. Nangaran seozan ini. Wa kana rajulun Rasulullah SAW ausini faqala ittaqillah haitsuma kunta. Qala zidni qala ittabi'is sayyi'ah al-hasanah tamhahuha. Qala zidni qala khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berkata seorang laki-laki bagi Rasulullah SAW, minta bari amalan nih sahabat nih. Bari wasiat olehmu akan daku dengan berbuat kebajikan. Maka Rasulullah menjawab, takut olehmu akan Allah. Sekira-kira dimanapun kamu berada. Ittaqillahai sumakunta. Itu yang pertama. Dimanapun kondisi kita, dimanapun berada, tetap ingat Allah. Ingat perintahnya, ingat larangannya. Itu yang dimaksud ittaqillahai sumakunta. Selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kondisi kita berada. Itu yang pertama Rasulullah memberikan kepada sahabat. Maka berkata pula ya si sahabat tadi, tambahi ya Rasulullah akan daku lagi napa? Nang bagus lagi. Maka Rasulullah menjawab, iringi olehmu akan kejahatan itu dengan kebajikan. Niscaya menghapuskan ia kebajikan itu akan kejahatan. Nangaran kita ini kada kawa pasti ada maksiat. Kada ada yang sempurnanya. Nah, tetapi ketika kita terjerumus kepada maksiat, segera bertobat dan melakukan kebajikan. Al-hasanati yujhibna sayiat. Dalam Al-Quran kata Allah, al-hasanati yujhibna sayiat. Kebajikan itu bisa menghapuskan kesalahan. Jangan sampai tertumpuk kejahatan. Sudah angak-angak hanya bertobat. Itu dalam Al-Quran kalau laisat taubatu minan ladzina ya'maluna su'a hatta ija hadara adharmul maut. Qala ini tubtul an. Kan itu Allah dalam Al-Quran. Sudah parak benar hanya bertobat. Kan diterima lagi. Menunda-nunda. Nang dimaksud nang berbuat kesalahan itu dengan sebab kejahatan kita. Innamat taubatu lil ladzina ya'maluna sayi'at bijahalatin summa yatubu naming qarib. Kalau kita berbuat kesalahan karena memang kejahilan kita, segera bertobat selesai. Karena gayuan maksiat tadi bijahalatin.
ketidaktahuan kita. Hari-hari kita ada kesalahan kepada Allah. Apa kesalahan kita? Ya hati kita ini macam-macam. Reaksi hati kita waktu sakit, waktu apa hajat kada kabul, macam-macam tak? Apalagi tersirat dalam hati, kenapa Allah ini kada mengabulkan? Maka aku ini sudah luar biasa. Nah, kenapanya tuh penyakit berat tuh, kesalahan fatal. Sama on madakan Allah tahu kada kuasa mengabulkan hajat. Padahal kabul sudah, cuma ditunda. Hajat kita tuh ditunda oleh Allah, diganti awan yang lain. Karena Allah tahu kondisi kita. Jadi doa yang sesuai dengan syaratnya itu kabul semuanya. Karena kabulnya itu diganti atau di akhirat yang pasti. Anak minta duit banyak-banyak diganti sidin anu kesehatan, ya. Minta macam-macam diganti sidin, kita nyaman beribadat. Nah. Kabul terus doa kita. Asal doa terpenuhi syarat dan rukunnya. Lah hati kita jangan lalai aja Nabi berdoa tuh. Jangan kada ingat kita nih kalau berdoa karena anugerah Allah. Bertanya lagi sahabat tadi, maka sabda Nabi, bercampur engkau akan manusia dengan berperangai yang baik. Jadi 3 itu yang diberikan nasihat. Pertama, ittaqillah, takut kepada Allah. Kedua, apa tadi? Iringi kejahatan dengan kebaikan. Ketiga, kita bergaul dengan semua manusia dengan akhlak yang baik. Jangan sampai menyakiti perasaan manusia. Itu wasiat Rasulullah kepada sahabat. Dan itu kepada kita seberataan. Qala Abdurrahman ibnu Samurata kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitul barihata ajaban. Ra'aitu rajulan min ummati jasiyan an rukbatai. Wa bainahu wa bainallahi azza wa jalla hijabun. Faja'a husnu khuluqihi fa'adakhalahu ala Allah ta'ala. Dan kata Abdurrahman ibnu Samurah radhiyallahu anhu, adalah kami pada hadrat Allah. Artinya kami berada di hadapan Rasulullah. Maka bersabda ia dengan katanya, aku pada malam tadi melihat akan sesuatu yang ajib. Yaitu seorang laki-laki daripada umatku, ya Rasulullah. Padahal ia berjalan atas 2 lututnya. Nah sampailah. Dan adalah antaranya dan antara Allah Azza wa Jalla itu dinding. Maka datang perangainya yang baik itu kepadanya. Maka memasukkan perangai yang baik itu akan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gara-gara akhlak itulah. Maka Allah terima segala ibadahnya. Dan diampuni segala dosanya. Jadi perangai ini menentukan. Nah, semakin kita banyak amalia, semakin kita banyak wirid, semakin bagus akhlak kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini tentang akhlak. Nah, mudah-mudahan kita diberikan anugerah akhlak, terutama ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita beramal betul-betul taufik dan kurnianya, sehingga amal kita betul-betul makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa-dosa kita dan dosa guru-guru kita dan dosa anak istri kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.